Inilah yang sedang kita perjuangkan bersama dengan membawa gerakan perubahan. Yang intinya adalah perubahan cara berpikir kita. Kita harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada dalam setiap perubahan dari waktu ke waktu untuk memberikan nilai kebajikan, nilai yang bermanfaat bagi seluruh semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh kita sebagai satu bangsa. Inilah tugas kita bersama. Kita harus membangun pemahaman bahwasanya negeri yang indah ini, negeri yang besar ini, dan kita yang berada di negeri ini yang amat menentukan maju atau mundurnya negeri ini. Saya yakin dan percaya dengan semangat kita, keikhlasan hati kita, kesiapan kita untuk tetap mendedikasikan diri kita, bahwasanya kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan nasional harus kita tetap letakkan di atas kepentingan golongan, termasuk kepentingan sesaat. Saya percaya untuk itu dan saya mendoakan kita bersama, insya Allah hari ini dan hari esok kita akan melihat bangsa ini akan berdiri lebih tegak dan tersenyum pada kita semuanya untuk menyongsong upaya-upaya yang lebih positif dapat kita berikan kepada anak dan cucu-cucu kita ke depan. Baik, tadi baru saja kita saksikan lagi begitu salah satu pidato dari Surya Paloh. Ini saya bisa kaitkan dengan apa yang tadi kita bicarakan. Kalau tadi Prof. Nasar mengatakan harus ada strategi budaya masa depan. Tadi salah satu yang disampaikan adalah perubahan cara berpikir kita ini harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada dalam setiap perubahan waktu ke waktu untuk memberikan nilai kebajikan yang bermanfaat bagi seluruh semangat persatuan dan kesatuan untuk memperkokoh sebagai bangsa. Yang kedua Mbak nanti saya jadi itu kan yang pertama ya. Jadi transformasi budaya ya di daerah pedalaman pada umumnya ya. Kami berdua ini orang pedalaman nih. Tapi juga yang sangat penting yang saya maksudkan strategi budaya ini pemikiran secara makro dan holistik itu ya. Salah satu faktor kelemahan kita di sini adalah lebih dari 50% perempuan, tetapi budaya patriarkal ini masih sangat berpengaruh dalam masyarakat kita. Jadi perempuan itu terlalu banyak tidak diberdayakan ya, padahal mereka punya potensi. Karena culture kita tadi itu. Jadi perempuan itu harus 2 kali lipat dayanya itu baru bisa menyamai seorang laki-laki ya. Jadi saya kira ini juga faktor kesetaraan gender ini juga menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Nah tadi kalau saya katakan perlu ada strategi budaya. Itu bagaimana memberdayakan betul-betul potensi warga masyarakat bangsa kita ini dengan belajar kepada bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa yang maju yang lain. Nah, saya kok tidak melihat bangsa kita ini ada yang secara spesifik memikirkan strategi budaya ini secara jangka panjang. Kita ada Dikbud ya, Kemendikbud, ada bahkan Dirjen Kebudayaannya. Tetapi nggak tahu apakah faktor distribusi anggaran di sana nggak merata atau seperti apa ya. Tapi mestinya kan ada rembuk nasional. Bagaimana orang seperti apa, bangsa seperti besarnya Indonesia ini yang berada dalam posisi silang seperti ini, kok kita nggak punya strategi budaya yang sangat spesifik untuk mengantisipasi masa depan. Jadi bagaimana kita bisa bersaing dengan bangsa yang maju kalau kita sendiri tidak memberdayakan perempuan, tidak memberdayakan pemuda, tidak punya konsep mengantisipasi masa depan lebih cepat gitu ya. Harusnya menjadi prioritas juga begitu ya dalam program pemerintah untuk strategi budaya ini sendiri, untuk juga kemudian bagaimana ada kesetaraan gender, memaksimalkan perempuan, pemuda begitu ya. Nah ini kan perubahan kultur, perubahan budaya, perubahan pola pikir atau cara berpikir yang tadi disampaikan juga oleh Surya Paloh. Ini kan bukan sesuatu yang mudah begitu. Dan termasuk agama Mbak. Mohon maaf ya. Termasuk agama. Agama kan itu hanya konsentrasinya untuk ibadah ya. Kalau kita belajar dari protesan etiknya Eropa ya. Jadi agama itu dijadikan semacam motivator untuk menciptakan suatu etos kerja yang produktif ya. Nah agama kita di Indonesia, agama Islam atau agama yang lain-lain juga,
Yaitu energi itu hanya dipakai untuk memicu orang itu beribadah secara kesalehan individual ya. Energi agama itu belum kita manfaatkan untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang lebih profesional, lebih masif. Nah, jadi ini yang saya maksudkan strategi budaya yang betul-betul mengedit potensi bangsa yang harus kita kembangkan ke depan seperti apa. Oke, baik. Bagaimana untuk menggali potensi itu, Bang atau Mas Pak Faisal sendiri? Ya, saya sepakat sekali. Kalau kita lihat kan membangun itu modal ada 5 ya. Modal fisik, tadi Prof katakan besar fisik, tapi modal fisik besar apa dibangun modal fisik dulu nggak cukup kan. Jadi physical capital, kedua intellectual capital, dibuka otaknya. Ketiga social capital. Kita nih harusnya kuat kan social capital itu. Karena apa? Karena gotong royong, that's social capital kita kan ada juga. Kemudian cultural capital. Modal budaya itu tadi. Dan yang terakhir ada spiritual capital. Nah, kalau membangun kebetulan 5 juga nih sama dengan Pancasila. Nah, spiritual capital bukan bicara spiritual mau ayat-ayat, bukan. Jadi ada yang tertanam di dalam intrinsik diri kita. Jadi misalnya sikap saya berbuat sesuatu niscaya tidak merugikan orang lain. That's spiritual capital tuh. Saya bahagia kalau saya bisa membahagiakan orang lain. Puncak kebahagiaan bukan tatkala kita berkecukupan sendiri, tapi sekeliling kita kekurangan. That's spiritual capital. Nah, jadi dan itu kan setiap agama punya nilai-nilai yang diajarkan kepada umatnya kan. Islam punya, yang lain punya apa? Misalnya apa? Ada di dalam sistem pendidikan. Barang siapa yang nyontek anak presiden sampai siapapun keluarkan. Keluarkan nyontek. Dari SD sampai SMA, insya Allah nggak ada korupsi. Insya Allah nggak ada korupsi. Nah, sekolah-sekolah agama juga mulai mengajarkan kan. Tapi kalau di sekolah agama juga udah toleran, bahkan gurunya korupsi, gurunya minta duit dari murid gitu-gitu, atau di sekolah biasa juga gitu ya, ya sudah. Ya, budaya ini dari pendidikan Prof ya, kalau pendidikannya udah beres, insya Allah beres. Bukan diajarkan ada mata kuliah anti korupsi, bukan mata pelajaran anti korupsi, tapi setiap guru mengajarkan nilai-nilai itu dalam setiap mata pelajarannya. Jadi misalnya matematika. Matematika itu kan mengajarkan 1 tambah 1 bukan 3 kan. Nah, itu namanya korupsi, keluar tuh, bukan mata pelajaran korupsi gitu. Nah, jadi dan suri tauladan. Kita punya tokoh-tokoh bermoral. Kebetulan kami menulis buku Prof, kisah keteladanan 23 pahlawan bangsa ya, mulai dari Bung Hatta, Haji Agus Salim. Itu chapter tentang Haji Agus Salim paling banyak dibaca di blog saya. Bayangkan ya, Haji Agus Salim itu Menteri Luar Negeri 2 kali, dia diplomat unggul, dia bisa debat di PBB begitu ya. Sepanjang hayatnya tidak pernah punya rumah. Ada anaknya meninggal, dia mengontrak dari gang ke gang yang nggak ada listriknya. Tapi dia bahagia. That's spiritual juga barangkali ya Prof. Jadi memang harus balance tadi ya. Anaknya meninggal, kain kafan pun tidak ada. Taplak mejanya dipakai buat kain kafan. Baik, menarik. Ini yang harusnya menjadi kita contoh. Kita pernah menghasilkan orang-orang seperti itu, Prof. Ketua Umum Muhammadiyah, ya. Luar biasa. Bung Hatta, apa kurang apa dia? Ini kesederhanaan, kejujuran, begitu Mbak ya. Halida cerita mengkonfirmasi yang ada di buku kami itu. 2 hari setelah Bung Hatta meninggal, Bu Halida sama Ibu Rahmi nengok ruang kerja Bung Hatta, lihat diary-nya di halaman tertentu ada kayak robekan guntingan koran, iklan sepatu Beli yang nggak sempat dia beli selama akhir hayatnya. Jadi negeri ini juga subur untuk menghasilkan karakter-karakter pemimpin yang hebat. Ini yang bisa ditiru seharusnya juga dan bisa dicontohkan oleh pejabat-pejabat yang ada sekarang begitu ya. Mari kita jabarkan nih elemen apa nih yang melonggar gitu untuk kita perkuat lagi. Tapi syukur kita punya Putri Aryani itu
Baik. Yang kemarin menghentakkan dunia sudah 25 juta nonton ya. Baik. Tuh dia tuh subur ya. Ya. Obama pun pernah dapat roh dari Indonesia itu kan. Ya. Jadi Baik. Ini sayangnya kita sudah di penghujung waktu, Pak Faisal. Terakhir mungkin bisa kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dari mulai kekayaan alam, bagaimana menciptakan SDM tadi begitu ya. Bagaimana kemudian bisa menciptakan kemandirian bangsa. Kita tahu kini di tengah gempuran ekonomi, teknologi, informasi global, agar kemudian seperti tema besar kita, bukan cinta biasa, begitu kecintaan kita terhadap tanah air ini bisa tumbuh, khususnya juga untuk anak-anak muda yang nantinya akan menjadi penerus generasi Indonesia. Mungkin dari Prof. Nasar terlebih dahulu. Iya, jadi saya melihat ya persoalan ekonomi itu tidak boleh hanya diselesaikan dengan cara-cara ekonomik ya kan. Tapi ada pendekatan non-ekonomik tadi yang harus kita lakukan. Karena persoalan bangsa kita ini kan bukan hanya persoalan kemiskinan, persoalan materi, tapi ini persoalan budaya ini. Jadi bagaimana mentransformasikan budaya yang lama itu, saya tidak ingin mengatakan primitif ya, menjadi budaya masyarakat kekinian ini. Nah ini yang saya cemaskan, kok kenapa kita nggak pernah punya suatu lembaga, tidak pernah ada wacana nasional tentang strategi budaya bangsa Indonesia seperti apa, wujud masyarakat Indonesia seperti apa yang kita akan lahirkan di masa depan. Ini nggak ada wacana sampai hari ini. Siapa yang punya tanggung jawab untuk itu? Nah kalau kita bicara tentang strategi budaya, ekonomi masuk, ya kan, SDM masuk, dan semuanya bisa masuk. Baik. Nah mari kita mencoba untuk melihat bangsa ini dengan kacamata budaya. Mungkin juga saya punya kelemahan ya, tetapi dalam hal ini kita harus menjadikan budaya itu sebagai frame-nya itu ya. Termasuk kita membicarakan agama, itu dalam perspektif budaya juga ya. Di terlalu banyak hal yang kita bisa selesaikan kalau kita pakai kacamata budaya. Kalau pakai kacamata agama nanti ada sensitivitasnya ya kan. Kalau menyelesaikan secara politik apalagi. Kalau ekonomi berarti yang lainnya belum, kita tidak menyelesaikan persoalan asasinya ya kan. Tapi kalau kita pakai mulai dari standar strategi budayanya kita harus satu. Saya ingat betul dengan segala kelemahannya Pak Ali Murtopo ya. Saya melihat memang ya orang menghujat beliau, tapi satu poin yang saya harus kagumi, Pak Daud Yusuf ya, Pak Ali Murtopo itu mengangkat persoalan budaya ini. Ya, tapi sayang sekali terlalu cepat ditanggapi dengan menggunakan mengkanternya dengan bahasa agama kan. Jadi saya kira ke depan saya perlu ada semacam konsorsium ya, bagaimana menciptakan suatu konsep budaya Indonesia di masa depan yang mengcover seluruh apa yang kita bicarakan dari tadi. Terima kasih. Baik. Semoga ini didengar juga begitu, dan nantinya juga Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau tadi saya bisa simpulkan, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, tetapi jangan lupa untuk spiritual juga, pakai hati juga begitu ya. Dan juga tadi kalau yang dikatakan oleh Pak Faisal adalah bagaimana kemudian prinsip pengelolaan dalam sumber daya alam kita. Jangan selalu merasa ada di atas, gunakan seperlunya dan sisanya ditabung, dan juga jangan mabuk di tengah kehebatan, mengintiplah kita pada kelemahan. Untuk SDM sendiri, jangan lupa Al-Amin, terpercaya tadi ya Prof dan juga Pak Faisal, kapasitas kuat, dan jangan lupa juga untuk balance antara fisik, intelektual, culture, dan juga dalam sisi dari kapital itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Prof Nasaruddin Umar sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Faisal Basri. Sayangnya perbincangan ini harus berakhir, ini masih sangat menarik sekali, dan pemirsa, inilah Visi Negarawan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.